Pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan wisata akan menentukan suatu mutu, baik itu produk dan layanan wisata. Artinya, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk memenangkan program dan juga persaingan global yang semakin kompetitif. Maksud dan tujuan pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024 untuk mencari putra-putri atau bujang gadis yang cerdas, mandiri, berakhlak, berkarakter, berwawasan luas yang mampu mewakili Kabupaten Muara Enim di ajang pemilihan putra-putri baik di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024 yang berbakat untuk menjadi duta pariwisata. Untuk informasi lebih lanjut, silakan langsung datang ke kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim. Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024. Kelubuk nipis bersama kakak, gadisnya cantik, bujangnya belaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar di manapun Anda berada. Senang rasanya di kesempatan pagi hari ini kita kembali hadir di ruang dengar sahabat pendengar di 97,4 FM Serasan Bersuara Sunda Kita Jaya. Seperti biasa yang sudah kita sebar kemarin flyer terkait dengan hari ini akan ada talkshow spesial bersama Disparekraf Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim langsung hadir hari ini, insya Allah. Tentunya di studio sudah hadir beberapa narasumber dan salah satunya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Pak. Pagi. Bilang aja Bapak izin Pak, masih dalam suasana sawal ya Pak. Ya, Pak Izrin, terima kasih sudah hadir tentunya di tengah kesibukan Bapak sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian selain Pak Izrin di sini juga sudah hadir mendampingi dan sebetulnya nih Pak tuan rumah juga nih Pak Arifan Ardian MSI, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ardian. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, setelah Lebaran puasa kita kembali menggelar talkshow nih Pak Ardian, dan hari ini tamu pasca Lebaran ini Pak istri dan teman-teman dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, karena memang dalam ajang pemilihan Bujang Gadis Muara Enim 2024. Kemudian juga selain Pak Istri yang turut mendampingi ada Pak Ratmanudin SPDMM. Beliau adalah pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan juga yang membidangi untuk pemilihan Bujang Gadis. Assalamualaikum Pak Ratman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya agak serak-serak bahasa sepertinya kelihatan benar capek rasanya mencari bujang dan gadis dari beberapa kecamatan. Sudah keliling 22 kecamatan ya Pak? Sudah itu Ya. Pak Ratman, nanti kita ngobrol-ngobrol panjang terkait dengan teknis pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024. Pada kesempatan hari ini tentunya momen yang baik, masih dalam suasana Lebaran. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kabupaten Muara Enim menyelenggarakan talkshow terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024. Nah, ini adalah wujud dari partisipasi kita di Kominfo, khususnya Radio Suara Muara Enim, dalam memberikan informasi kepada masyarakat, menyebarluaskan informasi pembangunan kemasyarakatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kegiatan pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024 ini yang diselenggarakan oleh Disparekraf Muara Enim tentunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pemerintah Kabupaten Muara Enim yang harus kita dukung dan kita sukseskan. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali kami dapat berpartisipasi melalui talkshow di Radio Suara Muara Enim ini untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat, menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024 ini. Ya, bagi seluruh peserta, terutama yang nanti masuk di finalis sebagai finalis Bujang Gadis, yakinlah bahwa ketika anak-anak sekalian memasuki dunia ini, bukan hanya semata-mata untuk ajang berprestasi, bukan hanya sebagai ajang menonjolkan diri, tapi lebih daripada itu ada beban yang harus anak-anak sekalian
pikul Ya. sebagai duta pariwisata di Kabupaten Muara Enim. Betul. Walaupun tidak meraih sebagai juara satu, tapi ketika menjadi finalis maka beban itu sudah ada di pundak anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, jaga nama baik Muara Enim, tunjukkan sikap yang baik di lingkungannya sendiri maupun ketika mewakili atau membawa nama Kabupaten Muara Enim. Baiklah, terkait dengan pelaksanaan pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024, perlu kami sampaikan tentunya yang pertama bahwasanya salah satu tugas pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Muara Enim, adalah peningkatan sumber daya manusia. Jadi pada kegiatan ini tentunya kami berharap bukan hanya nantinya dihasilkan putra-putri yang terbaik ataupun yang masuk dalam kategori sebagai Bujang Gadis Muara Enim tahun 2004. Mereka ini, artinya putra-putri terbaik ini akan merupakan suatu duta daripada pengembangan pariwisata. Betul. Nah, di sini kita harapkan dengan adanya mereka ini, kita harapkan nantinya salah satu daripada tupoksi kami di pariwisata adalah peningkatan perkembangan daripada pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Muara Enim. Sebagai pelaksana dapat kami jelaskan bahwa proses pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024 ini pada saat ini masih dalam masa pendaftaran. Alhamdulillah pada pagi ini update terakhir pukul 8 ya. Itu sudah 85 orang yang mendaftar umur 16 tahun, kemudian pria wanita belum menikah. Belum menikah ya? Ya namanya Kalau bujang usianya gadis. sudah 16 tahun atau 20 tahun kalau sudah menikah tidak bisa. Tidak bisa, bukan bujang lagi. Kemudian diutamakan yang mampu berbahasa asing, Bung Andre. Ya, kemudian tinggi badan minimal putra 170, kemudian putri 160. Yang mampu menggunakan alat-alat hias secara sederhana. Oh, menggunakan alat hias sederhana. Itu saja syarat-syaratnya, enggak begitu sulit. Sejauh ini kan sudah dijelaskan Pak Rahman, katanya ada 85 peserta. Nah, sebenarnya teknis yang ada di lapangan sendiri seperti apa nih? Teknisnya Ya. kita terjun langsung nih, misalnya ke SMA. Ya. Ini rencana kan baru kemarin dari kecamatan. Jadi rencana selanjutnya itu sosialisasi ke sekolah. Mereka bisa berkomitmen dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Mereka mampu bersaing di ajang Putra Putri Sriwijaya. Ya, kalau untuk Bibi sendiri, waktu awal ikut Bujang Gadis Selatan tahun 2022 2 tahun yang lalu itu sebenarnya gabut Kak. Oh, gabut. Iya. Pak Idris, gabut. Blank. Iya. Oke, terus Karena waktu itu lagi semester akhir kan, semester akhir itu lagi nggak ada Sorry, kuliahnya di mana? Di Unsri? di Bogor Kak. Oh, di Bogor. Iya. Saya alumni Bogor juga. Di mana Bogor? Saya di Pakuan. Sama di Papua juga. Oke, lanjut. Nanti kita bahas di belakang ya. Untuk pemilihan Bujang Gadis Muara Enim tahun 2024 ini, harapan dari Debbie sendiri, semoga lancar acaranya nanti. Untuk dari requestan Debbie sendiri nih Pak Arman. Ini ada bintang tamu Kak. Oh, ada bintang tamu. Iya. Artis gitu. Iya, biar acaranya lebih seru gitu. Oh, masuk itu masukan yang sangat parah. Selama saya menjadi Bujang Gadis Muara Enim, yang sudah saya lakukan itu yang pastinya menjadi contoh untuk adik-adik, menjadi akal yang baik, Ya, betul. pastinya, dan juga kita mempromosikan pariwisata melalui media sosial juga, Bang Andi. Harapan saya untuk pemilihan ini lancar, tidak ada hambatan sama sekali sampai malam grand final, dan juga mendapat bibit-bibit Bujang Gadis Muara Enim yang berkontribusi. Nah, ini pertanyaan yang kedua untuk Bujang dan Gadis. Kenapa kita banyak pertanyaan ke mereka? Karena acara ini Bujang Gadis. Iya. Bagi kalian ini, apa keuntungan menjadi Bujang dan Gadis Muara Enim lah? Karena kita Bujang dan Gadis salah satu
keuntungan buat kalian yang kalian dapatkan selama ini? Nah, boleh barengan atau boleh dari Sweet dulu? Secara pribadi. Keuntungan secara Sebenarnya pribadi. pertanyaan Bang itu dengan ringan. Nah, secara umum sih sebetulnya. Nah, apa nih? Buat dari Debbie dulu atau dari Angga dulu lah? Nah, coba Angga dulu, jangan. Kalau keuntungannya ini Bang Andri, bisa kenal dengan wong petinggi gitu loh. Oh, pejabat. Ya, pejabat. Ya, terus Sama ada nilai plus lagi. Kalau keuntungan untuk Debbie sendiri tuh banyak pengalaman yang belum Debbie dapat tuh jadi dapat gitu Kak, dari yang tadi bisa make up sendiri gitu kan, terus Oke. juga kalau misalkan ada duty keluar ikut jalan-jalan juga Kak. oh, Iya. itu ya keuntungannya itu. Masa kayak jalan-jalan ke tempat luar negeri gitu nih pasti. Terima kasih banyak Pak kepada Pak Idris dan Pak Ramanuddin. Pak Ramanuddin pernah menjadi guru SMP saya. Oh, iya. Dan murid kita pada Bu Tia, kita gadis Dewi, Bujang Angga. Ya. Terima kasih banyak sudah dengan dari awal sampai habis. Ibarat kata getar-getir satu pengalaman sebagai bujang gadis rasan, sehingga peserta yang akan ikut berkompetisi sudah bisa membayangkan untuk ke depan gimana hasilnya untuk ke depan, sehingga membawa nama baik dan bisa mendukung dari pariwisata sebagai duta pariwisata. Itu aja dari Kominfo. Terima kasih banyak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pendengar, demikian talkshow kami bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentunya saya, YFI, Karyo, dan juga tadi Pak Ardian sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak, sukses untuk pemilihan Bujang Gadis Muara Enim 2024. Dan Radio Suara Muara Enim, Serasan Bersuara, Sekunda Kita Jaya.